Program acara televisi yang seru pastinya selalu ditunggu. Di balik kesuksesan sebuah acara, ada tangan-tangan kreatif yang bekerja. Salah satunya set builders. Merekalah yang bertugas membangun set atau tata panggung. Ya, dengan berbagai bahan dan teknik konstruksi, membuat set menyulap ruang kosong menjadi latar yang menarik. Bagaimana keahlian para set builders dalam menyusun setiap detail visual agar memukau di layar kaca? Selamat malam dan selamat datang di acara paling spesial. Sebelum tata panggung menjadi ciamik, banyak yang harus diulik. Mulai dari draft desain yang disesuaikan dengan tema cerita. Bagian ini bernama set design. Perannya yang begitu penting menjadi rangka pertama dalam menciptakan suasana visual. Tentunya ini tak mudah karena butuh perhitungan yang harus diselaraskan, termasuk mempertimbangkan komposisi ruang, pencahayaan, hingga penataan, agar terlihat berdimensi dan seperti bentuk aslinya. Nah, untuk ilmunya itu lebih ke kayak perhitungan. Misalnya kayak kita buat stage nih, kayak tinggi stage tuh standarnya berapa, kayak misalnya LED, terus kayak tinggi si rigging segala macam. Nah, kita harus memperhitungkan ke situ gitu. Kayak misalnya kan setiap stage itu pasti ada tangga tuh, kita juga harus memperhitungkan si tangga itu biar nggak terlalu tinggi itu berapa, biar nggak terlalu landai itu berapa gitu. Menjadi seorang set design tentu saja dibekali ilmu pengetahuan di bidang arsitektur dan desain interior. Mereka sudah khatam tentang prinsip dasar desain sebuah ruang. Tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional. Mereka harus mampu merancang dengan bantuan imajinasi dan seni yang mendukung alur cerita dan karakter pengisi acara. Kalau salah memilih gaya desain, bisa membuat cerita di layar televisi menjadi mati dan membosankan. Sesuai realisasi aja sih. Misalnya kita mau ngebuat satu set nih, kayak misalnya sahur nih, kita buat set dapur, misalnya set kitchen nih, ya kita buat serealisasi mungkin. Kitchen tuh kayak apa, misalnya ada kabinetnya, terus ada meja barnya, ada meja makannya gitu. Pokoknya serealisasi mungkin kita tuangkan di set itu gitu. Dalam segi warna, set desain juga mampu memainkan ketajaman mata, serta lihai memadukan warna satu dengan warna lainnya. Selain itu, para set desain juga pandai menyulap ruang kecil menjadi tampak luas di layar kamera. Ya, ruangan studio televisi biasanya hanya berkisar 100 hingga 200 meter persegi, sehingga dibutuhkan kepandaian dalam menghitung komposisi yang tepat. Kelebihannya lebih ke kalau perempuan tuh mungkin lebih detail ya, lebih detail secara misalnya ada yang salah nih di lapangan. Oh, ini ternyata ini kurang berapa senti nih, atau enggak ini kurang si catnya nih misalnya gitu. Itu kita lebih detail sih, lebih terperinci dan lebih bawel mungkin ya kalau perempuan ya. Setelah desain dibuat, barulah para set builders yang bekerja. Mereka orang-orang profesional yang terjun langsung ke lapangan mengerahkan sejumlah pekerja. Biasanya, pelaku set builders ini berasal dari lulusan teknik sipil, arsitektur, atau seni rupa. Sudah pasti ahlinya dalam memilih material yang kokoh dan mudah dibongkar pasang. Sebenarnya kan kalau set builder kan backgroundnya dari teknik sipil ya. Dia sudah belajar konstruksi, material, terus kayak perencanaan anggaran, RAB. Nah, di situ dipakai nih untuk satu pembangunan stage. Nah, kita nih sebenarnya pada saat awal perencanaan stage, set builder sebenarnya terlibat juga untuk perhitungan estimasi biaya pembangunan tersebut. Mulai dari kayak materialnya apa yang dipakai nih. Nah, itu kita hitung sebenarnya. Dalam satu kali tayangan televisi, terkadang ada pergantian background atau latar pendukung saat para pengisi acara memainkan perannya. Saat itulah set builders kudu sigap dan satset untuk mengganti tata panggung. Mulai dari dinding, lantai, furnitur, hingga menata properti dekorasi pendukung. Setidaknya dalam satu pergantian dibutuhkan 3 hingga 4 tenaga kerja.
waktu tersebut sebenarnya tergantung dari seberapa besar, seberapa kompleks desain yang akan dibangun. Itu. Nah, kalau untuk program yang sudah berjalan, misalnya kayak satu program A ke program B memakai studi yang sama, tapi harus berganti backdrop. Nah, itu ada pergantian tergantung besar kecilnya si backdrop. Paling nggak ada mungkin butuh waktu 2-3 jam, ya paling lama 4 jam untuk perubahan stage tersebut akan dipakai program A ke program B, seperti itu. Tidak hanya bermodal kecepatan, set builders pun benar-benar memperhatikan setiap detail hasil pemasangan, termasuk elemen-elemen kecil seperti tambalan cat, keseimbangan posisi properti, hingga hal-hal yang tidak terlalu terlihat oleh mata namun tertangkap oleh kamera. Seperti dalam program talk show maupun film, di mana dibutuhkan beragam latar dalam setiap scene. Keterbatasan lokasi membuat satu scene membutuhkan 2 hingga 3 set agar bisa menggambarkan cerita secara lengkap. Justru itu kalau ada sedikit aja cacat di kamera, itu tugas kita. Jadi jangan sampai di kamera terlihat cacat. Yang pasti kita sebelum syuting itu harus semua perfect. Kalau mungkin nggak, ya sempurna sih mungkin nggak ada ya. Tapi paling nggak di kamera kita looknya udah oke. Nah, itu peran set builder di situ ngejaga gimana stage yang telah kita bangun dan finishing sudah selesai semua. Ketika di kamera itu looknya juga oke. Jadi itu yang dijaga di situ. Tak hanya memberikan tampilan menarik di layar televisi, para set builder juga menjadi nyawa dalam keberhasilan event-event besar. Terlebih, panggung yang megah kuat untuk mendukung performa juga butuh perhitungan matang. Sehingga pengerjaannya tidak hanya dipantau dari jauh saja, namun tim set builders lah yang memegang kendali. Bila terjadi kendala, para set builders langsung menentukan solusinya. Biasanya di lapangan tuh nggak yang keplek ketiplek kita dapat gambar, udah jadi tuh kita pasang. Di situ pasti entah ada nanti ternyata kendalanya mentok rigging atau areanya ternyata kok nggak sesuai gitu. Ada hal-hal yang kita di luar perencanaan kita lah istilahnya, mau di outdoor ternyata ada sesuatu yang area-area yang ternyata ini tidak boleh dipasang sebelah sini. Nah, di situ gimana berpikir nih, oh berarti harus ada dikurangin, harus ada yang dipotong sebelah sini. Kesalahan perhitungan dalam pemilihan konstruksi material dan pengerjaannya bisa berakibat fatal. Misalnya saja, ambruk terkena angin hingga melukai tokoh pemerannya. Ini semua menjadi tanggung jawab besar bagi mereka yang berada di balik layar. Kalaupun ada terjangan angin lah, hujan lah, di situ dia masih kuat. Misalnya kayak struktur rigging lah, untuk pakai ring lock lah. Gitu. Untuk yang masif itu bisa kita pakai ring lock karena dia lebih simpel dan tapi kuat, lebih kuat. Cuma areanya yang harus besar. Seperti kalau untuk yang di outdoor. Set builders atau yang membuat tata panggung tentu saja memegang peranan penting dalam industri hiburan, khususnya teater, film, dan acara televisi. Mereka adalah seniman yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan visual, membawa alur, serta menyampaikan emosi dan membantu penonton larut dalam cerita. Menarik bukan? Pekerjaan di belakang layar tetapi membawa dampak besar bagi jutaan penonton.